Pendidikan yang paling utama adalah akhlak dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Asrofi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, batch 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus menjadi guru pendidikan agama Islam di SD Taman Swaturen. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 SD Taman Siswa Turen guna melaksanakan praktik uji kinerja di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang semarti, jangan malas, marilah kita. Stand up please. Stand up please. Ya. Bersama berabudi, salut up. Say salam. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asik, Abida Pancasila. Pancasila, akulah pendukung Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Karena minggu depan kita akan PAS ya, namanya jadi penilaian akhir semester. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa belajar dengan rajin ya. Oke, siapa hadirin yang masuk? Masuk semuanya. Coba saya absen dulu ya. Rifat, Novela, Sabita, Bima, kemudian Gavino, Aida, Eldivo, Keiko, Seftia. Terus kelompok 3 ada Iva, Kendewi, Fadil,
Almeirangga. Sudah cukup semuanya? Sudah di absen? Oke anak-anak, masih semangat semuanya? Semangat. Coba tes dulu semangatnya. Apakah masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat. Udah sarapan, udah semangat. Oke anak, pada pagi hari ini menjelang siang, anak mau menyampaikan materi pembelajaran terakhir, yaitu tentang kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini materi yang terakhir ya, pembelajaran yang kelima anak ya. Oke, di sini ada kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya ini anak mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian Fathu Makkah ya. Yang kedua, tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Jadi kenapa sih kok terjadi peristiwa Fathu Makkah itu? Yang ketiga, yaitu hikmah dari peristiwa perjalanan Nabi, dan yang terakhir perilaku yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari peristiwa perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oke? Nah, sekarang kita mau tanya dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Kalian pernah melakukan janji dengan temannya? Pernah ya pastinya ya. Nanti janji mau main ke rumahmu gitu, pasti pernah ya. Kira-kira pernah nggak ada yang berjanji terus tiba-tiba membatalkan? Nah, tiba-tiba udah janji kok ditinggal, nggak jadi, terus nggak ada konfirmasi. Pernah nggak kayak gitu? Ayo. Nah, jadi anak-anak kalau berjanji itu kita tidak boleh mengingkari ya. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada temannya, pada orang lain, kita harus menepati janji itu. Ya, kita nggak boleh mengingkari janji ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah di sini coba perhatikan. Di sini ada gambar apa ini? Kira-kira gambarnya apa ini? Unta. Terus kira-kira unta itu di mana? Di daerah mana? Oh, di gurun pasir ya. Nah, ini ceritanya di sini Rasulullah sedang melaksanakan perjalanan. Jadi melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Jadi Rasulullah itu pertama kali kan tinggalnya di Mekah ya, namanya. Kalian tahunya kan Rasulullah tinggalnya di Mekah ya. Tapi ketika tinggal di Mekah, di Mekah itu kebanyakan kan kaum kafir Quraisy ya. Di sana tidak ada yang menerima dakwahnya Rasulullah. Jadi mereka tidak menerima dakwah Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah berpindah ke Madinah. Nah, jadi ke Madinah itu atas dasar yang pertama perintah Allah, yang kedua karena dakwahnya Rasulullah itu di Mekah tidak diterima. Karena tidak diterima, agama Islam tidak semakin luas, akhirnya Rasulullah pindah saja ke Madinah. Dan ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ternyata penduduk di sana sangat gembira menerima Rasulullah. Ya, oke. Di sini sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Jadi ceritanya itu kenapa tiba-tiba ada Fathu Makkah. Jadi sebelum ada kejadian Fathu Makkah itu ada ceritanya itu pada tahun 6 Hijriah, tahun 6, Nabi Muhammad dan sahabatnya ini yang di Madinah pergi ke Mekah. Mereka berbondong-bondong ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Akan tetapi ketika di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kaum kafir Quraisy. Jadi nggak boleh masuk Mekah. Meskipun mau ibadah hanya haji atau umrah atau mau bertemu dengan siapapun tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya disitulah ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian kenapa kok dinamakan Hudaybiyah? Karena pas di daerah yang namanya daerah Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu nama tempat. Nah, jadi Rasulullah di situ hanya melakukan kesepakatan ya. Oke, saya nggak akan pergi ke Mekah untuk ibadah haji, tapi di sini ada sebuah perjanjian. Nah, namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian antara Rasulullah dan sahabatnya dengan kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian
diberikan kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila Rasulullah Nabi Muhammad ini kembali ke Mekah, ingin kembali ke kota kelahirannya, harus ikut kaum kafir Quraisy. Nah, disitulah namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini tentang satu makanan ya. Nah, di sini anak-anak. Jadi setelah perjalanan dari Madinah, kemudian terhenti di daerah yang namanya Hudaybiyah. Nah, ini anak namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini yang melakukan perjanjian diri dari Madinah yang mewakili Rasulullah, yang dari Mekah melakukan Quraisy Abu Sufyan. Jadi ada kita melakukan perjanjian yang namanya tadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah di sini adalah tempat mereka melakukan perjanjian tadi perjanjian ya. Jadi ini mereka melakukan perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum Muslim yang dari Madinah. Ini adalah isi perjanjiannya. Jadi perjanjiannya kita ya gitu kan tulisannya tulisan bahasa Arab. Nah, di sini anak ternyata selang beberapa tahun mereka ini ternyata mengingkari janji. Orang kafir Quraisy mengingkari janjinya. Jadi tadinya kan ada perjanjian dari Hudaybiyah tadi ya, mereka mengingkari janji. Akhirnya Rasulullah ini mempunyai usulan, yaitu kalau mereka mengingkari janji ada sebuah usulan supaya ada jalan damai, tidak ada sebuah peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Nah, usulannya Rasulullah yang pertama yaitu mereka tidak boleh ada yang melakukan peperangan. Jadi kalau ada yang melakukan peperangan harus mengganti rugi. Jadi kalau ada barang ataupun sesuatu yang bisa dalam peperangan, mereka harus mengganti rugi. Kemudian setelah itu isi perjanjian dari Hudaybiyah itu akhirnya dibatalkan, jadi sudah tidak ada lagi karena mereka mengingkarinya. Jadi dari kaum kafir Quraisy mengingkari isi dari perjanjian Hudaybiyah. Ya. Nah, setelah itu akhirnya setelah itu Nabi Muhammad ingin melakukan Mekah, ingin membela Mekah di mana Nabi Muhammad ini mencari
membela kota Mekah. Nah, disinilah Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya ini menuju ke Mekah ini dari berbagai arah. Jadi nggak dari satu arah, ada dari utara, timur, barat, selatan. Mereka datang bersama-sama menuju kota Mekah. Nah, mereka ke Mekah ini bukan untuk peperangan, ya anak ya. Jadi di sini diceritakan mereka tidak melakukan peperangan. Ini dari arah yang berbeda. Ada dari utara, ada dari barat, selatan, timur untuk menuju kota Mekah, yaitu misinya membela kota Mekah. Ya. Nah disinilah mereka tidak melakukan pertumpahan darah, tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Jadi mereka tidak anak-anak dengan membaca takbir dan tahmid. Dari situlah orang kafir Quraisy ini hatinya langsung bergetar. Dia tidak merasakan adanya kebencian, malah mereka merasa simpati, dan mereka pada akhirnya banyak yang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Jadi mereka tuh bergetar hatinya mendengar kaumnya Nabi Muhammad dari Madinah itu berbondong-bondong datang sambil membacakan takbir dan tahmid. Jadi mereka tidak ada yang melakukan peperangan, mereka malah melakukan misi kedamaian supaya kota Mekah ini menjadi damai, tenang. Nah, dari situlah akhirnya banyak penduduk dari kota Mekah ini merasa bergetar hatinya, dan mereka banyak sekali yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Nah, terus di hari itu juga pertama kalinya azan dikumandangkan oleh yang namanya tahu nggak yang dimandangkan azan itu? Bilal. Jadi pertama kali Bilal. Nah, setelah itu namanya berhala. Tadi kan di sekitar Ka'bah itu kan ada berhala ya. Nah, disitulah berhala dihancurkan semua. Nah, banyak sekali kaum kafir Quraisy yang mengikuti Rasulullah SAW. Salah satunya tadi Abu Sufyan tadi yang memuji Nabi juga masuk ke agama Islam. Nah, itu yang dinamakan peristiwa Fathu Makkah. Jadi terbukanya kota Mekah. Jadi kota Mekah, kemenangan dari kota Mekah. Menang bukan karena perang, tapi menang mengambil hati dari masyarakat kota Mekah. Jadi seperti itu. Jadi bukan perang pertumpahan darah, tidak, tapi membawa misi kedamaian dan ketenangan. Seperti itu. Ya. Oke, nah di sini apa arti Fathu Makkah? Jadi Fathu Makkah itu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslim. Jadi sekarang kaum muslim sudah bebas untuk keluar masuk dari kota Mekah. Nah, disebut juga dengan kemenangan dari kota Mekah. Jadi kota Mekah akhirnya menjadi kota yang suci, ya anak ya. Nah, dari situlah dari kisah yang tadi bahwasanya pada tahun 8 Hijriah, tadi pada tahun 8 Hijriah ya kejadian itu ya. Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya tadi ya, yang berjumlah 10.000. Mereka siap berangkat ke Mekah. Nah, kemudian Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 dari berbagai macam arah. Nah, kemudian mereka bersemangat membela kota Mekah untuk datang bukan untuk memerangi, tapi untuk membuktikan bahwasanya orang Muslim di Madinah ini sudah berkembang pesat ya, dengan bacaan takbir dan tahmid. Nah, dari situlah kaum kafir Quraisy bergetar hatinya ya Nana ya. Setelah itu datang dengan damai dan membuat kaum Quraisy ini simpatik, dan akhirnya banyak yang masuk ke agama Islam. Ya. Oke, dari sinilah turunnya surat An-Nasr ya. Jadi kenapa surat An-Nasr diturunkan? Karena ada peristiwa Fathu Makkah. Ya. Oke, dari sini perilaku yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari perjalanan Rasulullah. Yang pertama, kita harus selalu menepati janji. Yang kedua, kita harus menebarkan kasih sayang. Jadi sama muslim itu kita bersaudara, harus menebarkan kasih sayang. Dan yang ketiga, kita harus bersikap rendah hati. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, setelah ini Hana punya yang namanya kartu histori ya. Ini adalah kartu perjalanan Nabi tadi. Silakan anak-anak menurunkan bersama-sama, tapi ditaruh di meja yang paling depan ya. Nanti silakan diurutkan ya. Yang kelompok dulu. Ini
juga Frida pakai juga. Silakan diurutkan ya di sini ya. Dikerjakan bersama-sama ya. Oke, sudah semuanya ya. Jadi dari yang pertama yaitu dakwah Nabi Muhammad dan dakwahnya Nabi Muhammad yang mana? Hijrah ke Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad bersama penduduk Madinah pergi ke Mekah. Nah, itu bagian umroh. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad dan rombongan dihadang oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Setelah itu yang sudah dihadang muncullah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Itu perjanjian antara siapa? Penduduk Madinah dengan penduduk Makkah. Kemudian akhirnya terjadilah yang namanya Fathu Makkah. Tahun berapa? Ya, di situ penduduk Makkah akhirnya apa? Terkesima melihat dakwah Nabi Muhammad. Mereka bergerak hatinya. Akhirnya banyak penduduk Makkah yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Oke, di sini Tiara ada mainan. Kalian tidak usah mewarnai, tapi silakan ditulis cara Makkah itu apa. Dan di sini sudah ada kata konsepnya dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu nanti bersama capek. Dari kelompok dua. Ya silakan dikerjakan sama-sama. Ini lah ya yang mau tak kasih tahu. Ini lah ya yang mau tak kasih tahu. Baru aja ini. Ayo silakan. Sama bagian tulis di komentar. Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad bersama penduduk Madinah pergi ke Mekah. Nah, untuk haji dan umroh. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad dan rombongan dihadang oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Setelah itu sudah dihadang, muncullah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Hey teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gendongmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku.
Oke, sudah selesai semuanya? Oke, sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing? Ya. Oke, coba sekarang dari kelompok 3. Mengerjakan haji dan umroh tidak boleh lebih dari 3 hari. Jika Nabi Muhammad kembali ke Makkah, maka harus menjadi pengikut kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini menjadikan sebab turunnya surat An-Nasyr. Perilaku yang bisa diteladani, menepati janji, rendah hati, menempatkan kasih sayang. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan duduk kembali. Diperbolehkan umroh atau haji pada tahun ini, tetapi boleh pada tahun selanjutnya. Yang kedua, jika Nabi Muhammad ingin kembali ke kota Mekah, ia harus menjadi kaum Quraisy. Oke, terus? Betul, sebab diturunkannya surat apa? Diturunkannya Surat An-Nasyr. Kemudian perilaku yang bisa kita teladani dari anjuran Nabi ya, kita harus bersikap berjanji, terus kalau berjanji harus kita harus menepati janji, oke. melakukan kasih sayang. Ya. dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kali ini kita akan menjelaskan kisah perjuangan Rasulullah. Ya. Fathu Mekah adalah terbukanya kota Mekah bagi umat Islam atau kemenangan kota Mekah. Perjanjian Hudaybiyah adalah satu, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak boleh haji dan umrah tahun ini, tetapi boleh tahun selanjutnya. Dua, mengerjakan umrah tidak boleh lebih dari 3 hari. Tiga, memberikan kebebasan seluruh Arab untuk memilih gabung dengan Rasulullah atau gabung kaum Quraisy. Ini menjadikan sebab turunnya surat An-Nasyr. Perilaku yang bisa diteladani dari kisah jalanan Nabi adalah 1, menepati janji, 2, rendah hati, 3, menunjukkan kasih sayang. Kemudian dari kelompok 2 kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, sudah tadi presentasi dari setiap mau mengerjakan, boleh di buku, boleh langsung di sini ya. Sudah selesai semuanya tugasnya, alhamdulillah. Oke, dari mana nak? Untuk tugas terakhir kita sudah selesai. Sebelumnya, oke, saya akan berikan kesimpulan bahwasanya Fathu Makkah adalah peristiwa terbukanya kota Mekah atau kemenangan kota Mekah, yaitu peristiwa ini terjadi pada tahun berapa? 8 Hijriah. Nah, di sini ada
sebuah pertanyaan. Apa artinya Fatu Makkah? Peristiwa kemenangan kota Mekah. Kemudian peristiwa Fatu Makkah ini berkaitan dengan turunnya surat apa? An-Nasr. Oke, sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Silakan dirapikan bukunya. Bisa kartunya bisa dikumpulkan secara urat lagi ya. Kemudian ambil kartunya. Stop please. Before we go home, let's pray together. Begin. Enak please. Sama aku please. Terus down. Say salam. Salam please. Karena baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena kita minggu depan sudah PAS, jangan lupa belajar dengan rajin ya. Hari pertama itu ujian apa? Agama. Ya, kalau bisa agamanya harus berstatus. Oke, ya. Oke, jangan lupa